Maka orang yang maksiat, yang timbul maksiatnya itu bersumber dari syahwat, itu kemungkinan diampuni oleh Allah itu besar sekali. Allah itu maha pengampun. Kita harus memutus rantai maksiat itu dengan istighfar, dengan taubat, baru beres semuanya. Tapi kalau kita tidak memutus suatu hal yang buruk itu, kebiasaan atau apapun lah yang buruk-buruk, bahkan yang sampai larinya ke dosa, baik kecil atau besar, ya akan terus-menerus begitu. Terus menjadi siklus berkelanjutan sampai menjadi kebiasaan sampai tua. Orang tuh semakin tua tuh bukan semakin bertobat sih, semakin mantep malah ininya. Semakin ngakar, semakin berkarakter. Orang semakin tua itu pasti semakin berkarakter kalau tidak diputus ya. Tapi kalau diputus apa sih siklusnya itu, ya udah. Tapi kalau nggak diputus itu semakin mengakar dan sulit untuk mencabutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu, dan maqalah yang ke-9. An Sufyan As-Tsauri, dari Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu. Wa huwa syekhul Imam Malik, yang mana Sufyan As-Tsauri ini adalah gurunya Imam Malik. Apa bunyi maqalah yang ke-9 ini? Kullu ma'siyatin an syahwatin wa innahu yurja ghufranuha. Kullu ma'siyatin an kibarin wa innahu la yurja ghufranuha. Ya. Setiap maksiat yang tumbuh dari syahwat itu kemungkinan gitu, kemungkinan sekali diampuni oleh Allah. Kemungkinan diampuninya besar, yurja ghufranuha, bisa diharapkan ampunannya. Kemungkinan diampuninya itu besar kalau maksiat yang tumbuhnya dari syahwat, keinginan untuk melakukan maksiat itu. Syahwat, kita kan punya syahwat. Manusia itu unik, dikasih syahwat berarti kan syahwat itu kan keinginan nafsu nih, sama Allah dikasih syahwat. Di desainnya kan desain maksiat tuh ya, tapi disuruh taat sama Allah. Itu uniknya manusia. Maka orang yang maksiat, yang timbul maksiatnya itu bersumber dari syahwat, itu kemungkinan diampuni oleh Allah itu besar sekali. Allah itu maha pengampun. Kullu maksiatin an kibarin fa innahu la yurja ghufranuha. Tapi kalau maksiat itu sumbernya, timbulnya dari kesombongan, yaitu merasa dirinya mulia, merasa dirinya memiliki keutamaan, fa innahu la yurja ghufranuha, maka sesungguhnya tidak diharapkan ampunannya. Udah nggak bisa diharapkan ampunannya kalau orang yang maksiatnya itu berasal dari kesombongan. Ya kalau orang itu maksiat sumbernya dari syahwat, ya berarti kan ibarat kita mah sering ngomong khilaf, ini semua karena saya khilaf ya, tapi berkali-kali gitu. Khilaf yang disadari. Tapi memang manusia itu begitu, karena dalam dirinya itu genetiknya itu memang ada syahwat gitu kan, keinginan duniawi. Sudah pasti manusia itu maksiat, benar nggak? Maksiatnya berasal dari syahwat itu sendiri. Kemungkinan untuk diampuninya sangat besar kalau dia minta ampun, karena kan itu dorongan syahwat dia. Tapi kalau orang yang berdasarkan kesombongan, dia nggak bakal merasa dirinya salah. Itu bedanya. Makanya akan sangat sulit mendapat ampunan itu, karena dia merasa dirinya benar. Maksiatnya itu karena merasa dirinya hebat.
kayak mungkin kalau sekarang kan di Indonesia itu kan stigmanya begini ya, kalau orang yang alim gitu, yang banyak ilmunya terus berbuat kesalahan, ya kadang sering kita bercanda juga kayak konus ya. Nah, ya gue mau wajar lah, saya mah begini gue wajar, orang saya mah berilmu. Ya kamu mah jangan ikutin saya, nanti kamu mah kebablasan, kalau saya mah tahu cara tobatnya. Jadi maksiatnya itu berdasarkan kesombongan itu, karena dia merasa mulia, merasa dirinya itu tahu ilmunya, tahu tentang hukum, jadi ya udahlah. Nah, jadi akarnya itu kesombongan. Akhirnya kan meremehkan dosa tuh. Padahal mah tidak memandang kamu itu orang seperti apa ya, punya kedudukan apa, kamu itu seorang yang berilmu atau enggak. Ya kalau maksiat ya maksiat tetap, nggak bisa maksiatnya itu dibenarkan karena kamu adalah seseorang yang istimewa. Enggak, salah ya tetap salah, walaupun itu berasal dari orang yang mulia ininya, kedudukannya. Benar ya benar, walaupun itu berasal dari orang yang kedudukannya mungkin di bawah kita. Lianna maksiata iblis karena asluha minal kibari, karena sesungguhnya maksiatnya iblis itu berasal dari kesombongan dia, yang mana dia menyangka dirinya lebih baik daripada Adam. Dia disuruh sujud sama Allah karena penciptaan Adam yang luar biasa sempurna. Iblis disuruh sujud, malaikat semuanya disuruh sujud sebagai penghormatan kepada Adam, atau sujud untuk mengakui betapa hebatnya Allah sudah bisa menciptakan makhluk yang sebegitu hebatnya seperti Adam gitu. Tapi iblis menolak karena dia merasa dia lebih hebat dari Adam. Ya gua yang lebih sempurna lah dari Adam, ngapain gua mengakui kesempurnaan Adam? Nah, maksiatnya itu berasal dari kesombongan dia. Nah, iya. Makanya dia nggak merasa dirinya salah kan, dia nggak diampuni sama Allah. Ya gua kan anak ini Pak RT aja. Gua kan lebih senior. Ya gua kan. Jadi maksiatnya itu berasal dari kesombongan. Wah, kata gue adalah dasarnya itu, kemaksiatannya, kesalahannya itu berdasar dari situ. Nah itu mah udah nggak tahu, susah diampuninya. Bukan susah diampuninya, untuk mendapatkan ampunannya itu kayaknya nggak mungkin, karena dia sendiri nggak merasa dirinya salah. Lianna zalata Adam alaihissalam karena sudah minasyahwat. Tapi kalau kesalahan, tergelincirnya Adam pada kemaksiatan itu akarnya dari syahwat. Dia itu ingin sekali memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah untuk memakannya. Ya kata larangan itu kadang menjadi sesuatu hal yang mengganggu otak kita. Penasaran, sifat manusia kan begitu. Dipenging. Iya, dipenging, nggak kepenging. Ya. Jadi pemengingan itu pada dasarnya adalah membuat kita itu penasaran. Kok dilarang sih? Ada apa sih di balik itu? Kan manusia kan begitu. Masuk akal kan begitu. Nah, karena keinginan
dari dalam dirinya itu syahwat itu kepengen gitu, cobain lah kan gitu ya. Kok nggak boleh sih, emang kenapa ya, kan manusia kan selalu begitu. Tapi kalau hal begitu kan bukan dari kesombongan, dari syahwat, dari keinginan kan. Nah setelah melakukan baru tahu, sadar, nah dia minta ampun sama Allah. Nah itu makanya mungkin untuk diampuni. Tapi kalau dari kesombongan, contohnya kalau dari kesombongan, masa iya sih kayak gitu, nggak boleh kan, dari kesombongan. Nggak apa-apa ini mah, tuh kan ujung-ujungnya menghalalkan yang haram. Kalau dari kesombongan makan buntutnya banyak pokoknya mah. Minum amer cuma buat jamu doang kok. Iya kok minum hammer nggak boleh sih, kan nggak, kan buat mabok. jamu kan nggak mabok sih. Buat Udahlah, buat hangatin badan doang. buat ngapain badan doang masih nggak boleh. Alah gitu, menyangkal. Nah, itu makanya nggak bisa diharapkan ampunannya ya begitu mah, karena timbulnya dari kesombongan. Terus makalah yang ke-10, anbak dizuhad, dari sebagian ahli juhud. Apa kata mereka? Man adnaba zamban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Barang siapa melakukan suatu perbuatan dosa dan dia tertawa dengan dosanya itu, bangga gitu tuh. Semalam gua habis minum berapa kerat gitu ya, habis. Bukan botol lagi, keratan. Dia bangga dengan dosanya itu. Semalam gua habis open box pokoknya gua. Habis check in men. Terus dia cerita sama kawan-kawannya sambil ketawa, gila seru men gitu kan, habis main slot segala macam. Dia bangga dengan dosanya itu. Ya, sambil tertawa-tawa sama kawan-kawannya. Lu mah nggak pernah coba game, bangga gitu sama dosa dia. Nggak pernah WD lu mah, bangga sama dosanya. Kan mainnya di situs gua aja. Fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Maka sesungguhnya Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan dia itu menangis. Dia tertawa karena dosa di dunia, masuk nerakanya dalam keadaan menangis. Ya memang seperti itu biasanya orang itu. Setelah dia mendapatkan akibat dari perbuatannya, baru dia itu menyadari, terus dia menangis. Nyatanya memang psikologi manusia kan begitu. Dia waktu berbuat salah makan ketawa ke TV tuh, belum mendapat akibat dari perbuatannya. Tapi setelah akibat dari perbuatannya itu dia dapatkan, baru deh dia nangis. Iya coba gua nggak depo. Tuh. Iya udah dibilangin, padahal mah ya gua nggak, jangan depo bener berarti kata kamu itu ya. Depo itu membuatmu menjadi semakin teramat sangat hidup kamu, tidak karuan ya, kejar-kejar pinjol akhirnya. Disitulah dia menangis tuh, disitulah kawan-kawan dia menangis. Iya ya, coba ya. Coba gua nggak coba. Apa cuman sedikit gue dapetnya. Waman atau awa yabki, dan barang siapa itu melakukan ketaatan dan dia menangis dalam ketaatan itu karena dia merasa malu sama Allah, menangisnya itu karena takut sama Allah, takut ketaatannya itu tidak sempurna. Fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhaku. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga dalam keadaan dia itu tertawa, itu bahagia. Di dunia dia menangis karena ketaatan. Ya kita perih dulu kan melakukan suatu ketaatan, dan kita merasa ketaatan yang kita lakukan selalu kurang sambil menangis lah gitu, melakukan ketaatan. Yang melakukan suatu hal yang benar itu pahit kan ya. Terus dia merasa
tidak bangga sama ketaatannya itu, nggak bangga, tapi merasa kurang. Ih, sholat gua udah bener belum ya? Dan sholat gua belum khusyuk, terus perbaiki. Sholat gua belum tahu artinya baca sholat, baca. Dia selalu merasa kurang. Dia habis taat, habis sholat istighfar, takut sholatnya itu ada kekurangan. Jadi istighfar itu bukan pada saat kita habis maksiat aja ya, habis sedekah misal, kita langsung istighfar, nangis, ya takut kita sedekahnya itu dalam hatinya ada bangga, ada ria, akhirnya dia habis sedekah istighfar, habis sholat istighfar, nangis karena takut sholatnya itu Iya. kurang khusyuk atau segala macam. Dia pokoknya dalam ketaatan itu dia nggak bangga, justru malah dia merasa takut ketaatannya itu ada kekurangan. Nah, maka Allah nanti masukkan dia ke dalam surga dalam keadaan bahagia. Tuh akhirnya karena kita selalu melakukan suatu hal yang maksimal dengan ikhlas dan terus mengoreksi diri sendiri, bukan mengoreksi orang lain, menjadi yang terus menerus memperbaiki diri, semakin meningkatkan kualitas diri, lalu pada akhirnya bahagia mendapatkan apa yang kita tuju. Finishingnya surga. Nah, itu loh finishingnya surga. Final result. Understand? Of course. Of course. Of course. Yes, of course. I understand. Trot. Terus makalah yang ke-11 an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hukama, yaitu para wali. Ya, orang yang ucapan dan perbuatannya itu lurus ya. Apa kata mereka? La tahqirud dunya, la tahqirud dzunub, la tahqirud dzunub basigor. Kamu semua itu jangan menganggap remeh dosa-dosa kecil. Fa innaha tatasya'abu minha adzunubul kabair. Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu adalah cabang dari dosa-dosa besar, akan menyeret kamu ke dalam dosa yang lebih besar. Ya pertama depo dulu berapa? 20.000 gitu kan. Ya udah 20.000 ini kecil, akhirnya kalah. Menang dulu nih, kasih menang dulu nih, sama Badar kasih menang, dikasih berang, nah bunga hatinya, akhirnya dia pasang lagi lebih besar, tuh keseret ya ke yang lebih besar. Depo kalah, pas sudah depo 5 juta kalah, akhirnya motornya digadein. Ini cerita sih, ini fiktif sebenarnya cerita ini, tapi Relate. kadang relate ke dunia nyata itu kan. Akhirnya udah tuh menyeret kamu ke dalam hal yang lebih besar, kesalahan kecil. Kadang-kadang kita menyepelekan kesalahan kecil, padahal mah kesalahan kecil itu adalah bibit dari kesalahan yang besar. Kebiasaan buruk yang remeh-temeh yang kelihatannya remeh, kalau terus-menerus diulangi jadi pola hidup, akhirnya bisa menarik suatu keburukan yang besar. Lah, gue pacaran kan gak ngapa-ngapain. Iya, gua pacaran kan gak ngapa-ngapain, cuman dikit-dikit doang, raba-raba dikit, Check-in. enggak ding, maksudnya ya biasalah, Ngobrol. gerayang-gerayang dikit doang, ngobrol-ngobrol. Jangan tangan paling. Barang mah Tek dulu. Aku ngebantar juga nggak. iya ternyata ya masuk angin ceweknya. Nah, karena dia menganggap remeh hal yang kecil pertamanya tuh, akhirnya dia kepancing, kesulut ke hal yang lebih besar. Kita itu nggak berani kadang bertindak sama suatu hal yang kecil, tidak mau memangkas sesuatu hal yang keburukan yang dari hal terkecil. Akhirnya setelah menjadi besar kita tidak bisa
menghindar dari kemaksiatan yang besar itu karena sudah jadi kebiasaan hidup, habit. udah habit. Biasanya buruk sekecil apapun, kayak kebiasaan apalah pokoknya pasang togel segala macam gitu. Depok togel online kan. Terus mana tadi? Oh, makalah selanjutnya ini. Dikit doang yang tadi. Makalah yang ke-12 ya. La sagirata Israel ini ucapan Nabi SAW. Anin Nabi dari Nabi SAW, la sagirata ma'al Israel wala kabirata ma'al istighfar ya. Tidak ada kata dosa kecil yang disertai dengan terus menerus. Dosa kecil ya tadi berarti ini sambung menyambung makalahnya ini. Sebenarnya akarnya dari sombong tadi sebenarnya. Iya kan, ngeremehin dosa kecil kan sombong juga tuh. Berarti dia melakukan dosanya itu berdasarkan dari kesombongan dia. Akhirnya dia melakukan dosa. Terus dosa kecil itu akhirnya terus menerus tumpuk jadi sesuatu hal yang besar dan kita tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruk itu yang berujung pada maksiat itu ya. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar ya. Kita melakukan suatu hal yang besar, dosa yang besar, terus langsung di-cut. Istighfar itu artinya tobat tuh, langsung di-cut. Udahlah, gua nggak depo lagi tuh, udah putus sampai situ aja ya. Udah berarti nggak ngelakuin dosa lagi. Tapi kalau dosa itu kecil, DP 20 depo kan. Akhirnya kan lama-lama gede tuh. Dosa kecil juga terus menerus keseret apa ke dosa yang lebih besar, kerusakan menuju kerusakan yang lebih besar. Tapi kalau kita cut tuh rantainya, kita putus dengan istighfar, dengan taubat, udah beres. Tapi untuk keluar dari lingkaran setan itu sangat sulit. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Kayak misalnya begini, orang bodoh biasanya miskin. Orang itu bisa bodoh karena dia miskin. Terus aja gitu. Iya, orang bodoh biasanya miskin. Terus miskin itu akar dari kebodohan itu sebenarnya kemiskinan, karena dia nggak bisa mengenyam pendidikan. Terus putar. Itu namanya lingkaran setan contohnya ya. Kena izanami. Ya, ngekatnya gimana? Ya kamu jadi kaya atau kamu jadi pintar. Ngekatnya begitu. Solusi jadi kaya malah depo katanya. Iya, ini solusi mau jadi kaya malah depo. Nah, jadi kita harus memutus rantai maksiat itu dengan istighfar, dengan taubat, baru beres semuanya. Tapi kalau kita tidak memutus suatu hal yang buruk itu, kebiasaan atau apapun lah yang buruk-buruk, bahkan yang sampai larinya ke dosa, baik kecil atau besar, ya akan terus-menerus begitu. Terus menjadi siklus berkelanjutan sampai menjadi kebiasaan sampai tua. Orang tuh semakin tua tuh bukan semakin bertobat sih, semakin mantep malah ininya. Semakin ngakar, semakin berkarakter. Orang semakin tua itu pasti semakin berkarakter kalau tidak diputus ya. Tapi kalau diputus apa sih siklusnya itu ya udah. Tapi kalau nggak diputus itu semakin mengakar dan sulit untuk mencabutnya karena dia udah tua, bisa jadi kebiasaan buruk. Udah dari mudanya nggak pernah puasa Ramadan, sampai tua umur 40 ke atas, sampai umur 50 ke atas ngerokok di bulan Ramadan siang-siang. Ya kadang-kadang saya mau mengeplaknya gitu. Tapi dia sudah tua. Sering ngedeng di pasar ya, ngeliat di pasar tuh orang-orang yang sudah tua di melakukannya tawadu ya. Jalannya itu udah tawadu, udah tahu jalan tawadu itu. Ilmu padi. Iya, nunduk dia, makin tua makin merunduk memang. Tapi dia masih merokok gitu di bulan puasa siang-siang kan.
sebenarnya pengen saya mengeplak dia, tapi dia sudah tua. Ya, bagaimana solusinya? Tuh. Kalau mau diomongin juga yang udah ngakar begitu. Udah senior. Jorogin aja. Mau dijorokin kan gua dosa juga kan. Wis tua kan, pengen dikeplak wis tua kan. Orang dikeplak pengen ngeplak. Tuh. Kau adalah sumber kekampangan. Kamu adalah Alasanku untuk berkata. dia yang ini nih tuh tinaturan. Aduh. Kamu Ya, karena kebiasaan dari mudanya perbuatannya buruk, terus nggak tobat, sampai tua kebiasaan buruk tuh dibawa. Makanya dari muda inilah kita biasakan kebiasaan yang baik. Jadi setelah tua itu kebiasaan yang baik tuh ke bawah sampai mati. Pengenalan biswa. Melakukan pemuda jadi lebih baik. Mari ikut bersama kami. Ngaji di mari. Gitu.